Shalom sahabat aku dan dia. Puji Tuhan karena kebaikannya saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda dalam 15 menit ke depan. Topik kali ini adalah Allah itu baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, betapa senang hati kita jika kita memiliki teman, tetangga, atasan, atau saudara yang baik. Orang baik itu selalu tingkah lakunya menyenangkan hati. Dalam bahasa Ibrani, kata tov artinya menyenangkan, menggembirakan, ramah. Dalam bahasa Indonesia, disinonimkan dengan kata serapan Arab, yaitu baik atau bajik. Terutama menandakan sesuatu yang memberi kebahagiaan atau kepuasan yang mendampakkan kepuasan estetika atau moral. Dalam kitab Yeremia 33 ayat 11, berbunyi, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Sahabat aku dan dia, Allah itu baik. Karena secara moral, Dia adalah sempurna dan maha agung dalam kemurahan hati. Pengakuan bahwa Allah baik adalah dasar dari semua pemikiran Alkitabiah tentang kebaikan moral baik. Dalam Alkitab, bukanlah kualitas abstrak, juga bukan cita-cita manusia sekuler. Baik pertama-tama dan terutama berarti apa Allah itu. Dia adalah baik. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat di atas menarik diperhatikan urutannya. Kecaplah atau rasakanlah, baru kemudian rasakanlah. Pada umumnya, melihat suatu hidangan makanan, kita melihat dahulu penampakannya, baru kemudian kita merasakan hidangan makanan itu. Namun itu bukan formula Alkitab. Firman Allah menuliskan, kecaplah dahulu, rasakan dulu akan kebaikan-kebaikan Allah, baru kemudian kalian akan melihat betapa berbahagianya atau betapa diberkatinya orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baik di sini menggunakan kata tov. Apa yang Dia buat, apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia perintahkan dan berikan. Akhirnya apa yang Dia terima sebagai baik dalam kehidupan makhluk-makhluknya. Para penulis Alkitab menilai Allah dalam rangka dan pengertian baik berdasarkan penalaran atas kesempurnaan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadanya kata yang biasa dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu mempunyai nilai. Dengan berbuat demikian, mereka memberikan kepada kata baik kedalaman arti yang baru. Mereka menilai baik menurut Allah, bukan sebaliknya. Dalam Perjanjian Lama, kebaikan Allah sering diserukan sebagai tema puji-pujian dan alasan permohonan dalam doa.
Bandingkan 2 Tawarikh 30 ayat 18 dan Mazmur 86 ayat 5. 2 Tawarikh 30 ayat 18, sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isyakar dan Zebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi Hizkia berdoa untuk mereka katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kebaikannya nampak dalam perbuatan-perbuatan baik yang ia buat. Mazmur 119 ayat 68, Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, tindakan kemurahan hati dari Roh-Nya yang baik. Nehemia 9 ayat 20, dan Engkau memberikan mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajarkan mereka juga namamu, tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sahabat, dalam banyaknya segi kemurahannya terhadap seluruh bumi, misal Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Khususnya kebaikannya kepada fakir miskin dan kesetiaannya terhadap perjanjiannya. Mazmur 25 ayat 8, Ratapan 3 ayat 25, Nehemia 1 ayat 7. Pemazmur menyatakan berulang-ulang untuk memuji Allah dan mengucap syukur kepadanya sebab Ia baik, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Perbuatan-perbuatan Allah adalah baik, karena perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat kebijaksanaan dan kuasanya. Lihat di Mazmur 104 ayat 24. Ketika perbuatan penciptaan selesai, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pemberian Allah adalah baik karena pemberian itu mengungkapkan kemurahan hatinya dan diuntukkan bagi kesejahteraan dan keselamatan si penerima. Bermanfaat, berguna, menguntungkan adalah beberapa di antara pengertian sekuler tentang baik sebagai kata sifat. Sedangkan kemakmuran, kesejahteraan adalah kata bendanya. Pengertian yang kita dapat dari Alkitab mengajarkan bahwa bukan saja segala pemberian Allah itu baik dalam tujuan maupun dampak-dampaknya, tetapi juga bahwa segala yang baik pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa skala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah berbuat baik bagi semua orang yang berada dalam pemeliharaannya, mencurahkan kepada mereka berkat-berkat alami. Dan sebagai Bapa yang sempurna, Ia tahu bagaimana memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada mereka yang adalah anak-anak-Nya melalui Kristus. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Janji Allah untuk berbuat baik kepada umat-Nya
adalah janji berupa berkat-berkat yang berlipat ganda. Hal itu seperti permohonan kepada Allah supaya Ia mau berbuat baik kepada mereka adalah doa yang menyeluruh. Mazmur 125 ayat 4. Dalam ayat-ayat tersebut, hal yang baik yang dimintakan adalah berkat perjanjian yang dijanjikan. Yang dimaksudkan sebenarnya ialah keselamatan. Bandingkan Yesaya 52 ayat 7. Kebaikan pada tingkat bendawi atau berkat perjanjian lama yang dijanjikan, artinya keadaan perjanjian itu ditarik, adalah alternatifnya Ulangan 30 ayat 15. Dan kebaikan pada tingkat kesenangan rohani yang tidak dinikmati di bawah perjanjian lama itu adalah pemberian perjanjian baru. Baik sebagai kata sifat dipakai dalam berbagai pengertian terkait dengan tindakan-tindakan anugerah Allah untuk melakukan hal yang baik bagi manusia. Kata itu dipakai untuk firman Allah yang memberitahukan berkat untuk tangan dan perbuatan Allah yang melakukan. Untuk segala tindakan yang membawa kegembiraan berkat itu, dan untuk hari-hari pada waktu mana kesukaan tersebut dialami. Lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 36, Mazmur 73 ayat 28. Bahkan, sekalipun Allah menarik kembali kemakmuran lahiriah dari umatnya dan memberikan kepada mereka yang buruk, yaitu kesukaran sebagai gantinya, Ayub 2 ayat 10. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Toh dalamnya masih tersirat pengertian bahwa Ia berbuat baik kepada mereka. Adalah baik bagi seseorang dirundung penderitaan seperti itu, karena dengan demikian Ia menerima perbaikan guna kepentingan dan kebaikan selanjutnya. Bandingkan Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ia dilatih dan dikuatkan dalam iman, kesabaran, dan ketaatan. Apapun yang menarik manusia datang lebih dekat kepada Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan segala kesukaran yang dialami oleh orang Kristen sekarang ini di bawah kuasa Allah mengerjakan bagi dia kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Karena itu Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu, termasuk kesukaran, penderitaan, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.